Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Nurmadiskullah dengan NIM belakang 176 dari kelas Hak Kekayaan Intelektual J dengan dosen pengampu Ibu Ruslinda Dwi Wahyu. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai merek dan indikasi geografis. Sebelum masuk pada pokok materi yang saya akan sampaikan, setidaknya saya akan menjelaskan 6 pokok yang akan saya sampaikan. Yang pertama, sistem perlindungan hak merek, yakni mengenai pengertian merek, syarat-syarat merek, fungsi merek, prinsip merek, macam-macam merek, pengertian hak atas merek, permohonan hak merek. Lalu yang kedua, evaluasi undang-undang merek dan indikasi geografis dengan TRIPS Agreement seputar hak atas merek. Kemudian yang ketiga, studi kasus hak merek mengenai kasus geprek bensu. Yang keempat, sistem perlindungan indikasi geografis mengenai pengertian indikasi geografis, pemakai indikasi geografis, hak atas indikasi geografis, permohonan indikasi geografis yang tidak dapat didaftarkan, permohonan indikasi geografis yang harus ditolak, dan lain sebagainya. Yang kelima, evaluasi undang-undang merek dan indikasi geografis dengan TRIPS Agreement seputar hak atas indikasi geografis. Dan yang terakhir, yang keenam, studi kasus indikasi geografis mengenai kasus kopi Arabica Java Sidorus Umi. Nah, yang pertama, mengenai sistem perlindungan merek. Nah, pengaturan merek di Indonesia pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 92, lalu diubah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang merek. Kemudian setelah Indonesia masuk keanggotaan WTO dan meratifikasi keanggotaan WTO pada tahun 1994, pengaturan merek disesuaikan dengan TRIPS Agreement melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Nah, yang terakhir kali diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Nah, apa sih itu merek? Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi dan atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Jadi merek di sini pada pokoknya merupakan tanda yang dapat membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Nah, macam-macam merek itu ada 3. Ada merek dagang, merek jasa, merek kolektif. Merek dagang dan merek jasa ini diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun Undang-Undang Nomor 20 tahun 2015. Nah, merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Ini ada di pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016. Lalu merek jasa. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Nah, contoh merek dagang misalnya ada Aqua yang mana itu merupakan merek dari air mineral yang diperdagangkan, barang yang diperdagangkan. Lalu misalnya contoh dari merek jasa adalah merek dari English First EF, yaitu sebuah jasa atau jasa yang menyediakan bimbingan belajar untuk bahasa Inggris. Lalu ada merek kolektif. Nah, merek kolektif ini merupakan merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis lain. Jadi ini barangnya akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama. Makanya mereknya ini bersifat kolektif atau berkelompok, sekelompok bersama-sama. Nah, contohnya adalah merek Lubang. Nah, apa sih syarat-syarat merek? Nah, berdasarkan tadi pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016, setidaknya ada 3 syarat merek. Yang pertama,
tanda dapat direpresentasikan secara grafis. Jadi ada gambarannya, mereknya. Lalu memiliki daya pembeda. Nah, seperti tadi di bunyi pasal 1 angka 1, ada pembeda dari barang yang memiliki merek tersebut dengan barang yang lainnya. Jadi di sini merek tersebut jadi pembeda dengan merek barang-barang yang diperjualkan atau jasa yang diperdagangkan lainnya. Nah, lalu yang ketiga, untuk digunakan dalam kegiatan perdagangan. Nah, fungsi merek. Fungsi merek yang pertama sebagai identitas produk. Nah, sebagai identitas produk seperti yang saya sudah jelaskan, ini sebagai pembeda dari produk lainnya. Nah, kemudian nilai tambah. Merek ini dapat menambahkan nilai ekonomi dari suatu produk karena unsur merek ini eh, melekat pada produk tersebut sehingga menjadi lebih menarik produk tersebut untuk dibeli oleh orang. Misalnya merek Apple yang mana contohnya seperti yang digambar, ada sebuah stand untuk uh, iPad yang mana mungkin kalau untuk stand tab biasa itu mungkin harganya lebih murah, tapi karena ini bermerek Apple, akhirnya harganya menjadi $999 dan itu cukup mahal. Nah, kemudian merek juga berfungsi sebagai pemberi reputasi. Jadi merek ini merefleksikan dan mencitrakan reputasi dari suatu produk. Nah, ini dapat meningkatkan prestis konsumen yang menggunakan produk. Misalnya, seperti yang dicontoh gambar, tas Louis Vuitton, yang mana reputasi dari Louis Vuitton sendiri itu sudah bagus, dan bagi orang-orang itu merupakan tas yang mahal. Berbeda dengan tas-tas lainnya yang mungkin dilihat orang lebih murah. Nah, itulah bagaimana merek dapat merefleksikan, mencitrakan reputasi dari suatu produk. Nah, kemudian jaminan kualitas. Merek ini membangun persepsi konsumen bahwa produk atau layanan yang terkait dengan merek tersebut memiliki standar kualitas yang konsisten dan dapat diandalkan. Nah, contoh misalnya yang saya taruh di sini adalah merek Xiaomi, yang mana orang-orang sudah tahu mungkin merek HP dari merek Xiaomi ini kualitasnya bagus dan juga harganya murah. Nah, orang-orang jadi mengenal merek Xiaomi dibandingkan dengan HP merek-merek lainnya, bahwasanya telah dikenal Xiaomi itu kualitasnya terjamin bagus dan harganya murah. Jadi di sini menjadi pertimbangan orang-orang, menjadi pertimbangan bagi konsumen untuk membeli produk tersebut. Nah, kemudian juga fungsi merek itu sebagai intangible assets atau aset tidak berwujud. Merek ini kan tidak didasarkan pada karakteristik fisik atau substansial yang dapat dipegang, melainkan tadi melalui reputasi, citra, dan persepsi konsumen terhadap produk atau layanan jasa yang terkait dengan merek tersebut. Jadi di sini merek itu merupakan aset dari misalnya di gambar ini adalah perusahaan Nike memiliki merek Nike dengan lambang seperti yang digambar, itu merupakan menjadi aset tak berwujudnya dari perusahaan Nike. Nah, prinsip-prinsip merek, ada 3 prinsip merek. Yang pertama, first to file atau pendaftar pertama. Prinsip ini menjelaskan bahwa pendaftar pertama melalui pengajuan permohonan adalah pihak yang diakui sebagai pemegang merek. Jadi siapapun yang mendaftar pertama melalui pengajuan permohonan merupakan pemegang hak merek, hak atas merek. Nah, dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 berbunyi hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Maka prinsip merek ini bercorak sistem konstitutif yang mana perlu adanya pendaftaran. Kemudian principle of speciality atau speciality principle. Nah, ini menjelaskan bahwasannya suatu tanda yang dikatakan merek hanya diberikan terhadap jenis barang yang dipilih oleh pemohon merek. Nah, kemudian principle of territoriality yang menjelaskan bahwasannya suatu merek hanya dilindungi di negara di mana merek tersebut didaftarkan. Jadi misal saya mendaftarkan suatu merek di Indonesia, maka merek saya dilindungi hanya di Indonesia. Maksudnya di mana saya mendaftarkan merek dan saya mendaftarkan merek itu di Indonesia, maka ya merek saya terlindungi di Indonesia.
Kemudian hak atas merek, seperti yang tadi sudah tersebut dalam prinsip first to file, hak atas merek dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang 20 tahun 2016 merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Jadi hak atas merek ini merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang mendaftarkan merek tersebut untuk jangka waktu tertentu. Nah, hak eksklusif sendiri ini pada pokoknya merupakan 3 hal. Yang pertama, menggunakan sendiri merek tersebut. Jadi misal saya mempunyai suatu merek untuk yang saya daftarkan untuk misalnya produk makanan, maka saya memiliki hak untuk menggunakan merek saya sendiri. Kemudian memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut. Nah, ini nanti saya akan dijelaskan dalam contohnya lisensi. Kemudian melarang pihak lain untuk menggunakan merek tersebut. Jadi saya misalnya tadi mempunyai merek yang telah didaftarkan atas suatu produk makanan, dan misalnya ada orang lain tanpa itikat baik, dia menggunakan merek saya dapat melarang dan saya dapat menggugat dia. Nah, siapa sih yang dapat menjadi pemohon pendaftaran hak atas merek? Nah, yang pertama, orang perseorangan, lalu badan hukum, lalu beberapa orang atau badan hukum yang mana ini lebih merujuk pada kepemilikan bersama atau untuk merek kolektif. Nah, berdasarkan yang tadi hak eksklusif itu lahir 3 hal. Pertama, hak memberikan izin, mengalihkan, dan menuntut. Nah, hak memberikan izin ini adalah hak untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan secara bersama-sama merek dalam kegiatan perdagangan. Kemudian, hak untuk memberikan lisensi merek dagang atau jasa kepada pihak lain dalam kegiatan perdagangan. Nah, selanjutnya mengenai hak mengalihkan, hak untuk mengalihkan kepemilikan merek dagang atau jasa kepada pihak lain. Jadi pemilik merek dapat mengalihkan kepemilikan mereknya kepada pihak lainnya. Nah, peralihannya ini dapat melalui jual beli, waris, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian atau sebab lainnya yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Lalu hak menuntut. Nah, ini sama seperti hak beririsan dengan hak memberikan izin. Yang mana dalam hak menuntut, pemilik merek, pemegang hak atas merek, memiliki hak untuk melakukan penuntutan hukum kepada pihak lain yang menggunakan merek dagang atau jasa secara tanpa hak. Jadi ini misalnya saya tidak memberikan izin kepada orang untuk menggunakan merek saya, maka saya dapat menuntut mereka secara hukum. Nah, tuntutan hukumnya ini dapat secara perdata ataupun pidana. Nah, fungsi pendaftaran hak atas merek. Yang pertama, menjadi alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek didaftarkan tersebut. Kemudian jika sudah menjadi alat bukti, maka menjadi dasar penolakan terhadap permohonan pendaftaran merek yang diajukan yang dalam proses pemeriksaannya permohonan tersebut memiliki persamaan pada keseluruhan atau memiliki persamaan pada pokoknya dari beberapa aspek hukum serta dari jenis barang atau jasa yang dimohonkannya. Nah, selain itu, fungsi pendaftaran hak atas merek juga sebagai dasar untuk meminimalkan orang lain memakai merek yang sama secara keseluruhan atau pada pokoknya dalam peredaran barang atau jasa sejenisnya. Nah, jika tadi sudah berbicara tentang hak atas merek dan siapa orang yang dapat menjadi pemohon hak atas merek, maka bagaimana permohonan pendaftaran merek? Nah, permohonan pendaftaran merek diajukan oleh pemohon atau melalui kuasanya berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, ayat pertama, dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon ini harus dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat pemohon. Lalu yang kedua, permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan. Ketiga, permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 yang salah seorang pemohonnya atau lebih merupakan warga negara asing atau badan hukum asing yang berdomisili di luar negeri wajib diajukan melalui kuasa. Lalu
Dalam permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 diajukan melalui kuasanya, surat kuasa itu harus untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut. Nah, kemudian biaya permohonan pendaftaran merek ditentukan per kelas barang dan atau jasa berdasarkan pasal 4 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2015. Lalu pada pasal 6, permohonan untuk lebih dari satu kelas barang dan atau jasa dapat diajukan dalam satu permohonan. Nah, permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam tadi ayat 1 harus menyebutkan jenis barangnya apa atau jasanya apa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftaran. Misalnya itu merupakan kelas makanan atau kelas jasa atau sebagainya. Jadi itu harus disebutkan jenis barangnya. Kemudian ketentuan lebih lanjutnya mengenai kelas barang atau jasa itu diatur dalam peraturan menteri. Nah, jika tadi sudah berbicara tentang bagaimana permohonan pendaftaran merek, maka ada merek-merek yang tidak dapat didaftarkan. Nah, merek yang tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur yang saya akan jelaskan berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2015. Yang pertama, permohonan merek disertai dengan itikat tidak baik, memuat unsur yang menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barangnya dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Jadi permohonan mereknya ini disertai hal-hal yang merupakan etikat yang tidak baik. Kemudian merek merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan jasa yang sejenis. Nah, ini bersinggungan dengan hak kekayaan intelektual yang lain, yaitu mengenai perlindungan varietas tanaman (PVT). Kemudian bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Nah, selanjutnya merek tidak memiliki daya pembeda. Jadi di sini seperti yang sudah dalam pasal 1 ayat 1, bahwasanya merek itu harus mempunyai daya pembeda. Jadi kalau jika mereknya tidak memiliki daya pembeda dengan merek dari produk lain, maka itu tidak dapat didaftarkan. Lalu merek memiliki kesamaan dan adanya penyebutan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Kemudian merek mengandung tanda-tanda yang telah menjadi milik umum. Jadi misalnya mereknya ini, nama dari merek ini itu sebetulnya sudah dipakai secara umum. Itu tidak boleh. Lalu merek memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, dan khasiat dari barang dan jasa atau jasa yang diproduksi. Nah, selain merek yang harus yang tidak dapat didaftarkan, maka juga ada permohonan yang harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasarkan pasal 21. Yang pertama, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan atau jasa yang sejenis. Jadi jika ada persamaan pada pokok atau keseluruhan dengan merek yang ada pihak lain yang sudah daftarkan, maka itu harus ditolak. Lalu mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terkenal atau well-known mark milik pihak lain atau untuk barang dan atau jasa yang sejenis. Kemudian mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan indikasi geografis yang sudah dikenal dan didaftar. Nah, kemudian juga merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak. Kemudian merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang, atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Jadi pada poin 4 dan 5 ini perlu persetujuan tertulis dulu jika misalnya menyerupai nama orang terkenal, menyerupai nama bendera lambang negara. Jadi ini perlu persetujuan dulu dari yang berhak dan yang berwenang. Kemudian yang terakhir, permohonan harus ditolak jika beritikat tidak baik. Nah, tadi ada persamaan pada pokoknya dan persamaan secara keseluruhan. Nah, persamaan pada pokoknya ini terdiri atas 3 pokok maksudnya. Yang pertama ada fonetik, konseptual, dan visual. Nah, fonetik ini contohnya seperti di gambar. Ini bagaimana cara kita membaca dari merek tersebut. Jadi misalnya di contohnya ini ada up to you, yang mana up to you-nya itu tertulis to-nya itu dengan huruf T dan O, lalu juga up to you dengan
to-nya itu dengan angka 2 bahasa Inggris, TWO. Nah, di sini kan secara bunyi jika kita bacakan ini sama. Nah, inilah persamaan fonetik yang mana eh, jika ada kesamaan ini, kesamaan fonetik, persamaan pada pokoknya, maka itu harus permohonan harus ditolak. Kemudian konseptual. Jadi konsep dari merek tersebut, konsep dari gambar merek tersebut. Nah, misalnya contohnya di sini mengenai kepala harimau, yang mana ada salah satu merek bernama Tiger Head, yang artinya kepala harimau. Lalu yang eh, merek lainnya gambar kepala harimau. Jadi di sini sama-sama jika kita lihat merupakan tiger head atau kepala harimau. Nah, ini konsepnya sama, itu konseptual. Jadi ini permohonannya harus ditolak. Lalu visual. Nah, visual ini bagaimana kita melihat gambar dari mereknya tersebut. Nah, seperti yang digambar, ini ada L4 dan LA, yang mana jika kita lihat dengan jelas secara visual, memang bahwasannya kedua merek ini sama gitu. Dari warnanya, komposisi warna, bentuknya hampir sama. Nah, ini secara visual memang sudah jelas ini sama seperti plagiat. Nah, maka dari itu jika ada merek seperti ini, permohonannya harus ditolak karena ini ada persamaan pada pokoknya. Jadi tadi persamaan pada pokoknya ada fonetik, konseptual, dan visual. Nah, jadi bagaimana jika ada merek yang permohonannya ditolak, tapi saya sebagai misalnya saya yang mendaftarkan merek permohonan saya ditolak, kemudian saya tidak terima, maka saya dapat mengajukan banding. Nah, berdasarkan pasal 28 Undang-Undang 20 tahun 2016, permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan permohonan berdasarkan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 20 dan atau pasal 21 seperti yang tadi sudah saya jelaskan mengenai uh, merek yang tidak dapat didaftarkan dan permohonan yang harus ditolak. Nah, permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada Komisi Banding Merek dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri dengan dikenai biaya. Kemudian permohonan banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatannya apa, alasannya apa terhadap penolakan permohonan. Lalu alasan sebagaimana yang dimaksud bukan merupakan perbaikan atau penyempurnaan atas permohonan yang ditolak. Jadi kita harus secara jelas bahwasanya misalnya saya mempunyai merek, tadi misalnya merek makanan yang ditolak karena misalnya mirip dengan merek lainnya, maka saya harus jelaskan secara detail kenapa saya tidak terima misalnya merek saya ternyata arahnya seperti gambarnya seperti ini, warnanya berbeda, konsepnya tidak secara fonetik, secara visual, secara konseptual itu berbeda dengan merek yang telah didaftarkan lainnya. Nah, itu jadi saya harus memberikan penjelasan mengenai keberatan saya terhadap penolakan permohonan. Tapi saya tidak boleh melakukan perbaikan terhadap merek yang tadi sudah saya pegang sebelumnya. Jadi tidak boleh ada perbaikan atau penyempurnaan. Jadi memang harus ori dari yang saya gugat penolakan permohonannya. Nah, kemudian pada pasal 29 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, permohonan banding terhadap penolakan permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 90 hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan. Jadi permohonan banding terhadap penolakan permohonan diajukan itu dalam jangka waktu 90 hari. Kemudian dalam permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak diajukan, penolakan permohonan dianggap diterima oleh pemohon. Jadi misalnya jika saya tidak mengajukan penolakan permohonan banding dalam waktu 90 hari, maka ya sudah, jika merek saya ditolak, maka saya dianggap menerima penolakan tersebut gitu. Nah, kemudian pada pasal 30 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, nah ini jika telah diproses permohonan bandingnya, ada keputusan Komisi Banding Merek yang diberikan dalam waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan banding. Itu Komisi Banding Merek ini harus memberikan keputusan. Nah, kemudian dalam hal Komisi Banding Merek mengabulkan permohonan banding,
Menteri menerbitkan dan memberikan sertifikat merek kepada pemohon atau kuasanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Dalam hal Komisi Banding Merek menolak permohonan banding, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada pengadilan niaga dalam waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut. Nah, terhadap putusan pengadilan niaga sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat diajukan kasasi. Nah, ini jadi jika misalnya permohonan banding saya misalnya merek saya diterima, maka menteri harus menerbitkan sertifikat merek kepada saya. Jadi itu akan menjadi legalitas bagi saya untuk mempunyai hak atas merek tersebut. Lalu jika ditolak oleh Komisi Banding Merek, maka pemohon atau kuasanya itu dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada pengadilan niaga domisili. Jadi misalnya merek saya ditolak, maka saya dapat mengajukan gugatan atas keputusan penolakan permohonan banding ke pengadilan niaga, tapi dalam waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal saya menerima putusan penolakan tersebut. Nah, bagaimana jika nanti di pengadilan niaga itu merek saya tetap ditolak, maka saya dapat mengajukan kasasi lagi ke Mahkamah Agung. Nah, begitu juga dengan misalnya Komisi Banding Merek dapat juga mengajukan kasasi. Lalu pada pasal 31 Undang-Undang 20 tahun 2016, dalam hal merek itu terdaftar melanggar ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, ketertiban umum, maka Komisi Banding Merek dapat memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk melakukan penghapusan merek tersebut. Lalu penghapusan merek ini diatur dalam pasal 72 sampai dengan 75 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Penghapusan merek dengan rekomendasi Komisi Banding Merek atau Prakarsa Menteri untuk merek yang tadi memiliki persamaan pada pokoknya dan atau keseluruhan dengan indikasi geografis, kemudian bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum, lalu memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya tak benda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun-menurun. Nah, penghapusan merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke pengadilan niaga dengan alasan merek tersebut tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian. Jadi misalnya saya mempunyai merek yang mana saya sudah tidak pakai 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang atau jasa saya, maka ada pihak ketiga yang memiliki kepentingan, dia dapat menggugat untuk melakukan penghapusan merek ke pengadilan niaga. Jadi saya dapat karena saya tidak menggunakan merek saya selama 3 tahun berturut-turut untuk perdagangan saya, maka ya itu bisa terhapus merek tersebut. Nah, ini berdasarkan pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016. Nah, ada pengecualian untuk penghapusan merek. Nah, alasan merek tidak digunakan sebagaimana pada ayat 1 tidak berlaku dalam hal adanya yang pertama larangan impor, larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara, lalu larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Nah, ini diatur dalam pasal 74 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Nah, ada tadi penghapusan merek, ada juga pembatalan merek. Nah, pada pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, pada ayat 1, gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 20 dan atau pasal 21 tadi yang mengenai merek tidak dapat didaftarkan dan permohonan dapat ditolak. Lalu juga pada ayat 2, pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 setelah mengajukan permohonan pada menteri. Lalu gugatan pembatalan diajukan kepada pengadilan niaga terhadap pemilik merek terdaftar. Lalu pada pasal 77, gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggalnya pendaftaran merek. Jadi ini dalam misalnya saya mau mendaftarkan merek saya pada 2010,
lalu misalnya ada yang ingin mengajukan gugatan pembatalan dari pihak lain gitu yang berkepentingan, maka selama dari 2010 sampai berarti batasnya 2015 itu harus dia harus mengajukan gugatan dalam rentang waktu ini dari 2010 sampai 2015, jadi 5 tahun. Nah, gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terhadap unsur itikat tidak baik dan atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Jadi ada pengecualian nih, dengan gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu, tanpa dalam waktu 5 tahun ini, dalam rentang 5 tahun ini. Jika mereknya ini mengandung unsur etikat tidak baik dan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Jadi ini tidak ada batas waktu, bisa kapan saja, lewat dari 5 tahun juga bisa, selama itu ya tadi memenuhi unsur-unsur etikat tidak baik dan lainnya. Nah, jika tadi sudah berbicara mengenai pembatalan pendaftaran, maka bagaimana dengan jangka waktu perlindungan dari merek? Nah, jangka waktu perlindungan merek ini diatur pada pasal 35 Undang-Undang 20 tahun 2016. Pada ayat 1, bahwasannya merek itu mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerima. Lalu jangka waktu perlindungan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama. Jadi pertama dapat perlindungan hukum untuk 10 tahun, dapat diperpanjang lagi untuk 10 tahun lagi. Nah, pendaftaran ini harus perpanjangannya ini harus 6 dilakukan perpanjangan 6 bulan sebelum berakhirnya masa perlindungan dengan biaya. Nah, jadi 6 bulan sebelum waktunya habis itu harus mengajukan perpanjangan gitu. Jadi 6 bulan sebelum misalnya merek saya selesai di bulan Desember, maka 6 bulan sebelum Desember saya harus melakukan perpanjangan. Lalu jika misalnya saya kelupaan, maka 6 bulan setelah berakhirnya masa perlindungan, misalnya di bulan Januari di tahun berikutnya, sudah lewat dari 10 tahun, maka berarti tahun ke-11 misalnya bulan Januari, maka itu akan dikenakan denda. Jadi gitu. Jadi misalnya setelah 6 bulan. Jadi dapat dikenakan denda jika saya melewati dari waktu 6 bulan tersebut. Nah, kemudian ada jangka waktu, ada juga pengalihan hak. Tadi yang salah satu hak lahir dari hak eksklusif, ada hak untuk mengalihkan. Jadi hak untuk mengalihkan ini berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 ada 6. Yang pertama melalui pewarisan, melalui wasiat, melalui wakaf, melalui hibah, melalui perjanjian, lalu melalui sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Lalu juga tadi hak untuk memberikan izin, salah satunya juga itu mengacu pada pemberian lisensi terhadap hak atas merek. Nah, ini diatur dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2015, yang mana pemilik merek terdaftar dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut baik sebagian maupun untuk seluruh jenis barang dan atau jasa. Lalu pada ayat 2, perjanjian lisensi berlaku di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia kecuali di perjanjian lain. Jadi misalnya di perjanjian lisensi tersebut terbatas untuk merek di wilayah ini, wilayah ini, maka ya sudah itu masih dibenarkan oleh undang-undang merek dan indikasi geografis. Nah, jika tadi kita sudah berbicara mengenai sistem perlindungan merek, maka kita akan berbicara selanjutnya pada pokok kedua, yaitu evaluasi perbandingan ketentuan merek dalam undang-undang merek dan indikasi geografis dengan TRIPS Agreement. Nah, untuk mengenai ketentuan merek ini diatur pada pasal artikel 15 atau pasal 15 sampai pasal 21 TRIPS Agreement. Nah, yang pertama dalam artikel 15 paragraf 1, any sign or any combination of signs capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings shall be capable of constituting a trademark. Such signs in particular words, including personal names, letters, numerals, figurative elements, and combination of colors, as well as any combination of such signs,
shall be eligible for registration as trademark. Jadi ini tanda, kombinasi tanda yang dapat membedakan barang atau jasa dari suatu barang atau jasa lain terhadap barang jasa lainnya. Nah, itu dapat didaftarkan sebagai merek dagang atau trademark. Lalu tandanya ini bisa berupa nama, kalimat, angka, elemen figuratif, kombinasi dari warna, ataupun kombinasi dari keseluruhannya ini dapat didaftarkan sebagai merek dagang. Nah, pada kita dapat mengacu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 ada kesesuaian dalam pasal 2 ayat 3 bahwasanya merek yang dilindungi terdiri atas berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Jadi ini ada kesesuaian, tapi dalam Undang-Undang 20 tahun 2016 ini lebih lengkap. Yang mana jika misalnya dalam TRIPS Agreement hanya personal names, letters, numeral, figurative element, kombinasi dari warna, atau kombinasi dari keseluruhan, tapi di ketentuan pasal 2 Undang-Undang Merek, indikasi geografis, ini lebih lengkap. Ada gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi ataupun 3 dimensi, suara atau hologram, atau kombinasi dari keseluruhan, 2 atau dari keseluruhan. Jadi dalam pasal 2 ini lebih lengkap unsur-unsurnya. Nah, tapi ada persamaan yang sangat ditekankan adalah bahwasannya merek ini merupakan tanda yang dapat membedakan barang atau jasa. Nah, di TRIPS Agreement sangat jelas bahwasanya pada kalimat pertama, any sign or any combination of sign capable of distinguishing. Distinguishing sendiri artinya dapat pembeda. Jadi ini sama antara TRIPS Agreement dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Ini sejalan. Nah, dalam pasal 20 huruf E Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 ditekankan kembali bahwasanya merek tidak dapat didaftar jika tidak memiliki daya pembeda. Jadi antara TRIPS Agreement dengan Undang-Undang 20 Tahun 2016 telah sepakat bahwasanya merek intinya adalah tanda atau kombinasi tanda yang dapat membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Nah, kemudian dalam artikel 15 paragraf 4 TRIPS Agreement ada perbedaan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 pada pasal 20 huruf E. Yang mana dalam artikel 15, the nature of goods or services to which a trademark is to be applied shall in no case form an obstacle to registration of trademark. Jadi sifat asli dari barang atau jasa yang didaftarkan menjadi hak atas merek itu tidak bisa menjadi sebuah hambatan untuk pendaftaran hak atas merek. Tapi kalau dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 pada pasal 20 huruf E, di situ disebutkan bahwasanya merek tidak dapat didaftar jika memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat atau khasiat dari barang dan atau jasa yang diproduksi. Kemudian pada TRIPS Agreement artikel 16 paragraf 1, paragraf 1, the owner of registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having the owner's consent from using in the course of trade identical or similar sign for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered, where such use would result in a likelihood of confusion. In case of the use of identical sign for identical goods or services, a likelihood of confusion shall be presumed. The right described above shall not prejudice any existing prior rights, nor shall they affect the possibility of members making rights available on basis of use. Nah, ketentuan pada artikel 16 ini sangat jelas bahwasannya pemilik dari hak yang hak kalau misalnya dalam TRIPS Agreement ini mengenai hak dagang yang terdaftar mempunyai hak eksklusif yang seperti saya sudah jelaskan sebelumnya. Nah, ini dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 pada pasal 1 angka 5 sejalan
bahwasanya hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lainnya untuk menggunakannya. Nah, kemudian pada TRIPS Agreement artikel 17, members may provide limited exception to the rights conferred by a trademark such as fair use of descriptive terms, provided the such exception take account of legitimate interest of the owner of the trademark of the parties. Jadi dalam TRIPS Agreement, bahwasanya negara dapat memberikan limited pengecualian untuk hak-hak dari hak atas merek. Nah, tapi kalau dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tidak terdapat ketentuan mengenai pengecualian terbatas terhadap hak-hak yang diberikan oleh merek dagang. Nah, dalam TRIPS Agreement artikel 18, initial registration and each renewal of registration of a trademark shall be for a term of no less than 7 years. The registration of trademark shall be renewable indefinitely. Nah, dalam artikel 18 ini ada yang sejalan dan ada juga yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 35. Dalam Pasal 35, pada intinya bahwasanya merek yang terdaftar dapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Jadi ini ada kesesuaian dalam artikel 18 bahwasanya perlindungan hak atas merek itu tidak kurang dari 7 tahun. Nah, dalam Undang-Undang 20 tahun 2016 justru memberikan perlindungan hukum lebih dari 7 tahun. Jadi ini sejalan. Tetapi dalam artikel 18 kalimat selanjutnya, the registration of trademark shall be renewable indefinitely. Jadi registrasi atau permohonan hak atas merek dapat diperbarui dalam jangka waktu yang tidak terbatas indefinitely. Tapi kalau dalam Undang-Undang 20 tahun 2016, di sini permohonan perpanjangan itu ada semacam sedikit batasan, bahwasannya permohonan perpanjangan itu dalam jangka waktu 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek tersebut. Nah, jika misalnya kelupaan dalam waktu 6 bulan sebelum waktunya berakhir, maka dapat mendaftar 6 bulan setelah berakhirnya jangka waktu, tapi dikenakan denda sebesar biaya perpanjangan. Jadi jika di TRIPS Agreement tidak diatur mengenai bagaimana jika adanya denda perpanjangan perlindungan dari hak atas merek di Undang-Undang Nomor 20 2016 ada dikenakan denda jika dalam waktu 6 bulan ini kelupaan untuk dalam waktu 6 bulan sebelum berakhirnya ini kelupaan untuk melakukan perpanjangan. Nah, dalam artikel 19, if use is required to maintain a registration, the registration may be cancelled only after an interrupted period of at least 3 years of non-use, unless valid reasons based on the existence of obstacle to such use are shown by the trademark owner. Circumstances arising independently of the will of the owner of the trademark, which constitute an obstacle to the use of trademark, such as import restriction on or other government requirements for goods or services protected by the trademark, shall be recognized as valid reason for non-use. Nah, ketentuan dari artikel 19 sendiri, ini secara harfiah benar-benar diterjemahkan dalam pasal 74 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 20 tahun 2016 yang mana bunyinya, penghapusan merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga pun yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke pengadilan niaga dengan alasan merek tersebut tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut. Nah, ini sama dengan at least 3 years of non-use dalam perdagangan barang dan atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Lalu alasan merek tidak digunakan sebagai mana yang dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku dalam hal misalnya ada larangan impor, larangan yang berkaitan dengan izin peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara, lalu larangan serupa lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah, peraturan pemerintah. Nah, ini sama dengan kalimat-kalimat terakhir dari artikel 19 TRIPS Agreement yang mana
circumstances arising independently of the will of the owner of the trademark, which constitute yang dapat membuat sebuah hambatan untuk penggunaan hak merek, such as import restriction, larangan impor, atau government requirements, permintaan dari pemerintah yang untuk barang atau jasa yang dilindungi oleh trademark. Ini sama dengan artinya bahwasanya larangan serupa yang lainnya ditetapkan oleh peraturan pemerintah itu dapat menjadi alasan merek yang tidak digunakan tidak dapat dilakukan penghapusan. Nah, dalam artikel 21, artikel 21, members may determine condition on the licensing and assignment of trademarks. It being understood that compulsory licensing of trademarks shall not be permitted and that the owner of registered trademark shall have the right to assign the trademark with or without the transfer of the business to which trademark belongs. Jadi ini juga sejalan dengan pasal 42 dan 43, 44 mengenai ketentuan lisensi dari merek dagang. Jadi bahwasannya negara Indonesia yang juga meratifikasi TRIPS Agreement ini sudah menjalankan perintah artikel 21 yang mana memberikan payung hukum untuk memberikan ketentuan lisensi pada merek dagang. Nah, jadi pada pasal 42 ayat 1, pemilik merek terdaftar dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut baik sebagian maupun seluruh jenis barang atau jasa. Tapi di sini ada perbedaan sedikit mengenai tidak ada perbedaan soal bahwasanya jika di artikel 21 ini lebih lengkap bahwasanya tidak boleh ada lisensi wajib. Nah, kalau untuk di Undang-Undang 20 2016 tidak menyebutkan mengenai lisensi wajib mengenai merek dagang, tapi di artikel 21 TRIPS Agreement itu dilarang adanya lisensi wajib dari hak merek dagang. Itu. Jadi di Undang-Undang 20 tahun 2016 tidak ada ketentuan mengenai larangan atau diperbolehkannya lisensi wajib, karena lisensi wajib pada umumnya itu diperuntukkan untuk paten. Nah, kita berlanjut pada studi kasus dari hak atas merek. Nah, kasus yang saya angkat adalah kasus merek geprek bensu. Jadi bisnis Ruben Onsu ini sempat menjadi topik hangat yang dibicarakan publik karena brandnya mirip dengan brand pebisnis lain, yakni mengenai geprek bensu. Sebagai pemilik geprek bensu, Ruben Onsu melayangkan gugatan pada PT Ayam Geprek Beni Sujono selaku pemilik IM Geprek Bensu di Kepanitiaan Pengadilan Niaga. Penggugat yaitu Ruben Onsu menyatakan bahwa merek dagang yang dia daftarkan dengan tergugat memiliki banyak persamaan. Gugatan tersebut bermula pada perebutan nama merek dagang bensu pada bisnis usaha geprek bensu dan IM Geprek Bensu. IM Geprek Bensu milik Beni Sujono itu dibuka 7 April 2017. Di lain pihak, merek geprek bensu yang dimiliki artis Ruben Onsu didaftarkan pada 7 Juni 2018. Nah, sertifikat yang diajukan oleh PT Ayam Geprek Beni Sujono untuk nama yang sama juga dikabulkan oleh Dirjen HKI. Sertifikatnya juga keluar di hari yang sama dengan Ruben Onsu. Karena itulah Ruben Onsu mengajukan gugatan pembatalan merek pada Agustus tahun 2019. Nah, berdasarkan fakta-fakta kasus posisi tadi, menurut pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, di mana hak atas merek diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar. Kemudian pada pasal 21 ayat 2 huruf A Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dikatakan bahwa permohonan pendaftaran tidak disetujui bila masih memiliki kesamaan sebagian atau keseluruhan pada pihak lain yang telah mendaftar terlebih dahulu. Apabila diamati nih dari kedua gambar ini, ada persamaan yang sangat jelas mengenai sajian makanan yaitu yang serupa yaitu ayam. Lalu kedua logonya ini juga memiliki kesamaan, yang mana warna logo dominan ke oranye dan warna api yang sama dengan warna merah. Kemudian bentuk ayamnya juga mirip, bedanya hanya di gaya ayamnya. Jika ayam milik geprek bensu itu tangannya masuk ke pinggang, ayam geprek bensu tangannya itu tangan sebelah kanannya memberikan hormat. Jadi di sini jika kita mengingat tadi sebelumnya yang saya telah jelaskan, bahwasanya ada persamaan visual di sini.
persamaan visual mengenai merek geprek bensu dengan IM geprek bensu. Nah, analisis kasus menurut saya berdasarkan Undang-Undang 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, syarat-syarat pendaftaran hak atas merek, diantaranya yang pertama merek itu harus baru, yaitu belum pernah didaftarkan oleh orang lain atau jenis barang jasa yang sama atau serupa pada pasal yang mana ada pada pasal 21. Lalu merek tersebut mempunyai daya pembeda sebagaimana yang secara tersirat dalam pasal 20 huruf E. Lalu merek tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pasal 20 huruf A. Nah, Ruben Onsu ini tadi dapat mempunyai hak atas merek karena dia juga telah memenuhi persyaratan ini. Jadi dia dipandang memiliki merek tersebut juga baru, juga memiliki daya pembeda. Nah, Ruben Onsu mempunyai hak atas merek tersebut karena dia telah mendaftarkannya di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di CKI. Nah, menurut pasal 3 Undang-Undang 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, hak atas merek itu diakui sejak tanggal pendaftarnya di DJKI. Dengan demikian, Ruben Onsu memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut selama 10 tahun terhitung sejak tanggal pendaftarannya. Jadi jika mengingat tadi hak eksklusif itu mempunyai salah satunya dapat memberikan penuntutan hukum. Nah, Ruben Onsu itu telah memiliki hak atas merek. Jadi dia telah mempunyai hak eksklusif yang mana dia bisa menggugat Beni Sujono. Jadi dia di sini mempunyai legal standing. Nah, jika kita mengacu lagi lebih detail, bahwasanya sistem hukum di Indonesia ini menganut sistem first to file. Jadi prinsip merek dari yang ada di Indonesia adalah first to file, di mana pendaftar pertama adalah pemilik yang berhak atas mereknya. Nah, jika kita telah lebih lanjut, bahwasanya baik Ruben Onsu dan Beni Sujono sudah seharusnya harus dapat membuktikan siapa yang terlebih dahulu mendaftarkan hak atas mereknya. Nah, pada putusan Mahkamah Agung yang telah keluar pada tahun 2022, telah terbukti bahwasanya PT Ayam Geprek Sujono sebagai hak eksklusif nama bensu yang terlebih dahulu. Nah, lalu seharusnya permohonan hak atas merek yang diajukan oleh Ruben Onsu ditolak. Seharusnya ditolak. Berdasarkan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur bahwasanya yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan dalam suatu merek yang disebabkan adanya unsur dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi antara unsur maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut. Seperti yang tadi persamaan pada pokoknya itu tadi ada fonetik, konseptual, dan visual. Nah, di sini yang tadi berdasarkan kasus posisi yang tadi saya sudah jelaskan, di sini sudah sangat jelas kedua merek tersebut memiliki persamaan baik dari bentuk, penempatan, kombinasi unsur, bunyi ucapan yang ada pada logo geprek bensu dan IM geprek bensu. Jadi di sini ada pertama dari fonetik geprek bensu dengan IM geprek bensu, ayam geprek bensu. Jadi di sini geprek bensu, geprek dan bensunya ini sama dari dua merek ini. Juga tadi berdasarkan dari gambar, ini ada secara konseptual dan visual sudah jelas-jelas sama dan mirip. Sama, persamaan pada pokok. Nah, usut punya usut juga, Ruben Onsu juga telah menerima kompensasi diiringi bukti sah pada tahun 9 sampai 14 Agustus karena Ruben Onsu ternyata sebelumnya menjadi duta promosi beberapa cabang IM Geprek Bensu. Saat menjadi duta promosi, Ruben Onsu memperkerjakan satu karyawan IM Geprek Bensu yang tak lama kemudian dia ajak untuk bergabung dengan bisnis gepreknya bernama Geprek Bensu. Kemudian Ruben Onsu setelah membuka bisnis gepreknya Geprek Bensu, dan mendaftarkan geprek bensu, menggugat dan melarang untuk menggunakan nama bensu pada bisnis ayam geprek bensu. Nah, ini sudah jelas-jelas bahwasannya apa yang dilakukan oleh Ruben Onsu merupakan itikat tidak baik. Nah, jika berdasarkan pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Merek Indikasi Geografis, dinyatakan bahwa ditolak permohonannya jika beritikat tidak baik. Dengan penjelasan yaitu pemohon patut diduga dalam mendaftarkan mereknya mempunyai niat meniru, menjiplak, atau mengikuti merek lain untuk berkepentingan usahanya yang menyebabkan kondisi dalam persaingan usaha yang menyebabkan sedang berjalan tidak sehat, menyimpang, dan menyesatkan konsumen. Jadi di sini Ruben Onsu
sangat jelas bersikap tidak baik, yang mana dia menjiplak mengikuti merek dari IM Geprek Bensu. Karena sebelumnya dia bekerja di situ, lalu dia mendirikan usaha sendiri dengan nama yang uh, mirip atau sama. Maka sudah jelas tindakan Ruben Onsu ini merupakan pelanggaran pada pasal 21 ayat 3 dan putusan pengadilan niaga Jakarta Selatan dan putusan kasasi dari Mahkamah Agung yang membatalkan hak atas merek milik Ruben Onsu itu sudah benar. Nah, sekarang kita akan membahas sistem perlindungan dari indikasi geografis. Jadi untuk hak atas merek itu sudah selesai, maka sekarang kita akan berbicara tentang sistem perlindungan indikasi geografis. Nah, indikasi geografis ini pada Undang-Undang Merek yang lama mengatur secara umum dan diatur melalui secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang indikasi geografis. Namun Undang-Undang Merek Indikasi Geografis yang baru telah mengatur secara khusus dalam pasal 53 sampai 71 dan nama undang-undangnya pun sama sekarang menjadi undang-undang merek dan indikasi geografis. Jadi merek dan indikasi geografis tidak terpisah, yang mana sekarang uh, sudah sama dalam satu undang-undang yang sama. Nah, indikasi geografis berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal atau suatu barang dan atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan. Jadi ini tanda yang menunjukkan daerah asal, yang mana ini jadi pemberi reputasi, kualitas dan karakteristik dari barang atau jasa yang dihasilkan dari daerah tersebut. Nah, ini ada contoh. Misalnya ada kopi Bali Kitamani, kopi Aceh Gayo, kopi Mandailing, kopi Solok Selatan. Ini merupakan contoh dari kopi dari indikasi geografis. Nah, tadi ada mengenai indikasi geografis, lalu siapa sih yang bisa menjadi pemakai indikasi geografis? Berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 merek dan indikasi geografis, pemakai indikasi geografis adalah pihak yang mendapatkan izin dari pemegang hak atas indikasi geografis yang terdaftar untuk mengolah dan atau memasarkan barang dan atau produk indikasi geografis. Jadi di sini adalah pihak yang dapat izin dari pemegang hak atas indikasi geografis. Nah, di sini telah tersebut mengenai pemegang hak atas indikasi geografis yang terdaftar. Lalu siapa pemegang hak atas indikasi geografis? Pertama kita hak atas indikasi geografis, yaitu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak indikasi geografis yang terdaftar selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas indikasi tersebut masih ada. Jadi ini sama seperti hak merek, itu hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemegang dari hak indikasi geografis. Nah, siapa sih pemegang pemegang hak indikasi geografis? Nah, pemegangnya ini ya tentu dari pemohon dari hak atas indikasi geografis. Nah, pemohonnya itu berdasarkan pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Yang pertama, itu adalah lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan atau produk berupa sumber daya alam, barang kerajinan tangan, hasil industri. Lalu juga bisa selain lembaga yang mewakili masyarakat juga bisa pemerintah daerah, provinsi atau kabupaten kota. Nah, contohnya ini misalnya nih teman bisa dilihat pada gambarnya, misalnya ada beras pandan wangi, lalu beras adan Krayan. Ini kan dari misalnya beras pandan wangi dari wilayah Cianjur. Jadi ini daerah asal dari sumber daya alamnya ini adalah dari wilayah Cianjur. Tuh. Nah, kemudian bagaimana permohonan pendaftaran hak indikasi geografis? Nah, berdasarkan pasal 53 ayat 1 dan 2, indikasi geografis itu dilindungi setelah indikasi geografis didaftar oleh Menteri. Jadi didaftarkan oleh Menteri. Lalu untuk memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, itu pemohon indikasi geografis harus mengajukan permohonan dulu kepada Menteri. Jadi Menteri yang mendaftar, tapi permohonannya itu harus diajukan dulu tadi oleh para pemohonnya ini. Ada lembaga yang mewakili masyarakat, juga pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota.
Nah, selanjutnya dalam pasal 54 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 20 tahun 2015, permohonan yang diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia harus melalui kuasa. Lalu juga permohonan sebagaimana yang dimaksud tadi hanya dapat didaftar apabila indikasi geografis tersebut telah memperoleh pengakuan dari pemerintah negaranya dan atau terdaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari negara asalnya. Nah, pada pasal 55 ayat 1 dan 2, indikasi geografis dapat pula didaftarkan berdasarkan perjanjian internasional. Ketentuan lebih lanjut itu diatur dalam peraturan menteri. Lalu selain itu, mendaftarkan indikasi geografis juga dapat dari luar negeri dengan cara permohonan wajib diajukan melalui kuasanya tadi berdasarkan pasal 4 atau melalui perwakilan diplomatik negara asal indikasi geografis. Indikasi geografis tersebut memperoleh pengakuan dari negara asalnya. Lalu ketentuan mengenai pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratifnya itu juga berlaku terhadap permohonan dari luar negeri. Nah, sama seperti merek, ada juga indikasi geografis yang tidak dapat didaftarkan, itu berdasarkan pasal 56, itu pertama bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum, lalu menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai ciri, sifat, kualitas, asal sumber, proses pembuatan barang dan atau kegunaannya, lalu merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis yang sejenis. Contohnya misalnya nama atau kata Cianjur yang telah dikenal sebagai salah satu varietas tanamannya tanaman padi. Oleh karenanya, kata Cianjur tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai indikasi geografis bagi varietas tanaman padi lainnya sekalipun pembudidayaannya dilakukan di daerah Cianjur. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan timbulnya kemungkinan yang menyesatkan masyarakat. Nah, juga ada permohonan yang harus ditolak. Nah, permohonan harus ditolak apabila indikasi geografis ini yang pertama, dokumen deskripsi indikasi geografis tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan atau memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah terdata. Nah, ini diatur dalam pasal 56 ayat 2 Undang-Undang 20 tahun 2016. Nah, dokumen deskripsi indikasi geografis itu sendiri adalah suatu dokumen yang memuat informasi termasuk reputasi, kualitas, dan karakteristik barang dan atau produk yang terkait dengan faktor geografis dari barang dan atau produk yang dimohonkan indikasi geografisnya. Sebagaimana dalam bunyi pasal 1 angka 11 Undang-Undang 20 tahun 2015. Nah, jika terjadi penolakan sama seperti hak atas merek, ada permohonan banding yang mana terhadap penolakan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 56 dapat dimintakan banding kepada Komisi Banding Merek. Jadi sama seperti hak atas merek. Nah, ketentuan mengenai banding sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 sampai 32 itu berlaku mutatis mutandis bagi permintaan banding sebagaimana yang dimaksud dalam pada ayat 1. Jadi ketentuan mengenai banding pada hak atas merek ini berlaku secara mutatis mutandis juga untuk permohonan banding hak atas indikasi geografis. Nah, juga terdapat ketentuan mengenai pelanggaran indikasi geografis. Pada pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2015, pelanggaran atas indikasi geografis itu mencakup pemakaian indikasi geografis baik secara langsung maupun tidak langsung atau atas barang dan atau produk yang tidak memenuhi dokumen deskripsi indikasi geografis. Jadi jika tidak memenuhi dokumen deskripsi indikasi geografis itu merupakan pelanggaran hak atas indikasi geografis. Lalu pemakaian suatu tanda indikasi geografis baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan atau produk yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud untuk satu, menunjukkan bahwa barang dan atau produk tersebut sebanding kualitasnya dengan barang dan atau produk yang dilindungi oleh indikasi geografis. Yang kedua, mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut. Yang ketiga, atau yang ketiga mendapatkan keuntungan atas reputasi indikasi geografis tersebut. Jadi berdasarkan tadi tiga hal tadi ini merupakan juga pelanggaran atas indikasi geografis. Nah, selanjutnya pemakaian indikasi geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal usul geografis dari barang itu
lalu pemakaian indikasi geografis oleh bukan pemakai indikasi geografis terdaftar, lalu yang E, peniruan atau penyalahgunaan yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal, tempat barang dan atau produk atau kualitas barang dan atau produk yang terdapat pada pembungkus atau kemasannya, keterangan dalam iklan, keterangan dalam dokumen mengenai barang dan atau produk tersebut, lalu informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal-usulnya dalam suatu kemasan. Tindakan lainnya yang dapat menyesatkan masyarakat luas mengenai kebenaran asal barang dan atau produk tersebut. Jadi ketentuan-ketentuan ini juga merupakan pelanggaran indikasi geografis. Nah, sama seperti merek, indikasi geografis juga memiliki jangka waktu perlindungan. Indikasi geografis itu dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis pada suatu barang. Jadi jika sudah tidak terjaga, maka waktu perlindungannya sudah dapat dihapus. Itu juga melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud yang seperti saya sudah jelaskan dalam pasal 56 ayat 1 huruf A. Nah, sekarang kita berbicara mengenai pokok kelima, yaitu evaluasi perbandingan ketentuan indikasi geografis dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dengan TRIPS Agreement. Dan dalam TRIPS Agreement kita pada artikel 22 paragraf 1, 2, and 4, paragraph 1, geographical indication are for the purposes of this agreement indication which identify a good as originating in the territory of member or a region or a locality in that territory where a given quality, reputation, or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin. In respect of geographical indication, members shall provide the legal means for interested parties to prevent A, the use of any means in this designation or presentation of a good that indicates or suggests that the good in question originates in geographical area other than true place of origin in manner which misleads the public as the geographical origin of the good. B, any use which constitute an act of unfair competition within the meaning of Article 10 bis of the Paris Convention 1976, 1967, sorry. The protection under paragraph 1 to 3 shall be applicable against a geographical indication which talk literally through as to the territory, region, or locality in which the goods originate falsely represents to the public that goods originate in other territory. Nah, ketentuan artikel 22 ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 56 yang mana dalam ayat 1 permohonan indikasi geografis tidak dapat didaftar jika bertentangan dengan ideologi negara dan seterusnya, menyesatkan dan memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik dan seterusnya, lalu merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan untuk varietas tanaman yang sejenis. Nah, ini paling ada persamaan pada pasal 56 ayat 1 huruf B yang mana sama dengan artikel 22 paragraf 2 point A yang mana di sini tidak bahwasannya indikasi geografis itu tidak boleh menyesatkan masyarakat mengenai asal usul geografis dari barang tersebut. Lalu permohonan indikasi geografis ditolak jika dokumen dari deskripsi indikasi geografis tidak dapat dibuktikan kebenarannya, lalu memiliki persamaan keseluruhan dengan indikasi geografis yang sudah terdaftar. Nah, ini juga sejalan dengan artikel 22 paragraf 1, 2, and 4. Nah, lalu dalam artikel 12 paragraf 3, a member shall ex officio if its legislation so permits or at the request of an interested party refuse or invalidate the registration of trademark which contains or consists of geographical indication with respect to goods not originating in the territory indicated, if use the indication in trademarks for such goods in that member is such a nature
as to mislead public as to the place of origin. Jadi ini sejalan dengan pasal 66 huruf C yang mana pelanggaran atas indikasi geografis mencakup pemakaian indikasi geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal-usul geografis barang tersebut. Jadi artinya sama ini bahwasanya mislead the public as to the true place of origin, menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal-usul geografis barang. Nah, dalam TRIPS Agreement artikel 23 bahwasanya indikasi geografis bahwasanya negara-negara member dari TRIPS Agreement itu harus memberikan payung hukum, ketentuan hukum, provides the legal untuk pencegahan penggunaan geographical indication identifying wines for wines not originating in the place indicated by the geographical indication, jadi mengenai anggur. Lalu juga dalam paragraf 2-nya juga diatur mengenai pendaftaran hak merek dagang untuk anggur yang juga mengandung atau terdiri dari indikasi geografis, juga mengenai homonymous geographical indication for wines, yang mana harus diberikan perlindungan. Juga dalam paragraf 4 juga mengenai perlindungan untuk indikasi geografis untuk anggur. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tidak diatur mengenai tentang indikasi geografis atas wine atau anggur dan perlindungannya. Nah, dalam artikel 24 paragraf 1, members agree to enter into negotiations and to aim at increasing the protection of individual geographical indication under Article 23. The provision of paragraph 4 through 8 below shall not be used by a member to refuse to conduct negotiations or to conclude bilateral or multilateral agreements and so on. Jadi ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang mana hanya sedikit berbeda bahwasanya indikasi geografis ini dapat didaftarkan melalui perjanjian internasional, yang mana ketentuan lebih lanjut indikasi geografis dari luar negeri juga diatur dalam pasal 54 diatur dalam peraturan. Jadi ini sama seperti kalimat yang shall not be used by a member to refuse. Jadi negara tidak boleh menolak negosiasi atau bilateral atau perjanjian multilateral, perjanjian internasional mengenai indikasi geografis. Nah, lalu artikel 24 paragraph 6, nothing in this section shall require a member to apply its provision in respect of a geographical indication of any other member with respect to goods or services for which and the relification is identical with the term customary in common language as the common name for such goods or services in the territory of that member and so on. Nah, dalam Undang-Undang 20 tahun 2016 tidak ada pengaturan pasal mengenai ketentuan bahwa tidak diwajibkannya menerapkan ketentuan terkait indikasi geografis dari negara lain untuk barang atau jasa yang memiliki indikasi yang sama dengan istilah umum dan bahasa dalam bahasa umum di wilayah negara Indonesia. Juga tidak adanya pengaturan mengenai tanaman anggur yang memiliki indikasi yang sama dengan nama umum dari varietas anggur yang ada di wilayah negara Indonesia dengan negara lain pada saat perjanjian WTO mulai berlaku. Ini sama dengan kalimat TRIPS Agreement yang akhir, yang mana nothing in this section shall require a member to apply its provision in respect of a geographical indication of any other member with respect to products of the vine for which the relevant indication is identical with the customary name of a grape variety existing in the territory of that member as a date in the first of WTO agreement. Nah, sekarang kita masuk pada studi kasus dari indikasi geografis. Nah, ini yang saya angkat adalah kasus kopi Arabica Java Sindoro Sumbing. Nah, terdapat produk indikasi geografis di wilayah Sindoro Sumbing yang bernama yaitu kopi Arabica Java Sindoro Sumbing dengan keunikan yang khas. Memiliki rasa pahit yang tidak berlebihan dengan tingkat keasaman yang sedang dengan aroma lemon, floral, spicy, honey,
Flowery, Chocolatey, and Caramel. Kopi ini telah mendapatkan pelindungan indikasi geografis dengan sertifikat indikasi geografis 0000000030. Terdaftarnya sebagai produk indikasi geografis membuat produk atau benda yang telah terdaftar ini menjadi komunal dan tidak lagi menjadi milik umum. Meskipun sudah mendapatkan perlindungan bukan berarti terbebas dari bentuk pelanggaran. Terdapat penyalahgunaan tanda indikasi geografis kopi Arabica Java Sindoro Sumbing. Pada tahun 2018 terdapat penyalahgunaan tanda indikasi geografis kopi Arabica Java Sindoro Sumbing, sedangkan produsen yang menggunakan tanda indikasi geografis kopi Arabica Java Sindoro Sumbing belum menjadi anggota Masyarakat Pelindung Indikasi Geografis MPIG kopi Arabica Java Sindoro Sumbing. Dan kasus lainnya di tahun yang sama, ada pelaku pemalsuan tanda indikasi geografis kopi Arabica Java Sindoro Sumbing di dalam kemasan dalam produk kopi yang tidak sesuai dengan prosedur buku persyaratan indikasi geografis. Nah, menurut Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis pasal 11 ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang dan atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan atau produk yang terdaftar dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau berdenda paling banyak 2 miliar rupiah. Nah, berdasarkan ketentuan pasal ini, tindakan yang dilakukan oleh para pelaku pada kasus ini merupakan tindak pidana di bidang indikasi geografis karena tindakan yang dilakukan oleh pelaku memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemalsuan tanda indikasi geografis yang termuat dalam tadi pasal 11 ayat 2 yang berupa dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan tanda indikasi geografis milik pihak lain. Nah, seharusnya tadi kelompok Tani Bina Sejahtera yang memproduksi dan mengolah kopi dengan merek Bongso dapat memberitahu dulu Masyarakat Pelindung Indikasi Geografis (MPIG) kopi Arabica Java Sindoro Sumbing untuk dilakukan permohonan pelaporan atas penggunaan tanpa hak indikasi geografis kepada kepolisian. Nah, karena menurut ketentuan pasal 103 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sampai dengan 2 itu delik aduan. Artinya tindak pidana di bidang indikasi geografis tidak dapat dituntut kecuali ada pengaduan dari pemilik atau pemegang hak indikasi geografis sampai sertifikasi. Jadi MPIG ini harus melakukan aduan kepada kepolisian mengenai terjadinya tindak pidana penggunaan tanpa hak tanda indikasi geografis. Nah, MPIG kopi Arabica Java Sindoro Sumbing dalam perkara ini harus mengajukan gugatan yang dilandasi bahwa MPIG kopi Arabica Java Sindoro Sumbing merupakan pemilik hak atas indikasi geografis dengan nomor sertifikat indikasi geografis 000030 yang terbagi dalam 2 wilayah, Kabupaten Wonosobo dan Temanggung. Sedangkan pihak yang berada di luar wilayah indikasi geografis tidak berhak menggunakan dan mengeksploitasi karena penggunaan atas tanda dari produk indikasi geografis telah terdaftar oleh pemegang hak yang berada di wilayah indikasi geografis yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam buku persyaratan indikasi geografis. Dengan demikian, menurut pasal 69 Undang-Undang Merek Indikasi Geografis, MPIG kopi Arabica Java Sindoro Sumbing berhak untuk mengajukan gugatan atas pemakaian indikasi geografis dan menuntut pelaku untuk ganti rugi, lalu penghentian penggunaan serta pemusnahan tanda indikasi geografis kopi Arabica Java Sindoro Sumbing tanpa hak. Sekian dari saya mengenai penjelasan merek dan indikasi geografis, baik yang pertama mengenai sistem perlindungan, lalu evaluasi perbandingan antara undang-undang merek indikasi geografis dengan TRIPS Agreement seputar hak atas merek, lalu studi kasus hak atas merek, kemudian sistem perlindungan indikasi geografis, evaluasi undang-undang merek indikasi geografis dengan TRIPS Agreement seputar hak atas indikasi geografis, dan studi kasus indikasi geografis. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.